Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Kapal motor Pacific 88 miring hingga membuat kontainer yang ada di atasnya berjatuhan ke laut di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Akibatnya satu orang pekerja meninggal dunia diduga tertimpa reruntuhan kontainer hingga tercebur ke laut. Inilah rekaman amatir saat muatan kontainer kapal motor Pacific 88 jatuh ke laut di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Puluhan kontainer tersebut jatuh ke laut dan kapal dalam kondisi miring pada Senin dini hari. Tim SAR menemukan satu korban tewas yang merupakan tenaga kerja bongkar muat Pelabuhan Tanjung Perak. Kita mendapatkan ada awalnya satu kontainer, kemudian di lapangan ini ditemukan ada sekitar 4 kontainer yang jatuh, dan di situ ada satu korban jiwa, personil TKBM di situ meninggal dunia, inisial K, umur 68 tahun. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab dari kecelakaan hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Dari Surabaya, Nur Syafai, iNews melaporkan. Diduga ada masalah ekonomi, seorang pria asal Situbondo, Jawa Timur tega menganiaya istri dan 5 tetangganya hingga mengalami luka berat. Warga yang geram langsung melancarkan bogem mentah saat pelaku diamankan polisi. Diduga masalah ekonomi, seorang pria asal Desa Langkap, Kecamatan Besuki, tega membacok istrinya. Akibatnya, sang istri yang tengah hamil 2 bulan tersebut mengalami luka bacok cukup parah di wajah dan tangannya hingga harus dirujuk ke RSU Dr. Subandi, Jember. Tak hanya itu, ia juga menganiaya 5 orang tetangganya. Salah satu korban diketahui masih berusia sekitar 7 tahun. Berdasarkan informasi, pelaku sempat bertengkar dengan istrinya yang menuntut uang belanja harian. Pelaku yang kalap dan emosi langsung membacok korban menggunakan pisau. Usai melakukan aksinya, pelaku bersembunyi di rumah salah seorang tetangganya. Petugas gabungan dan tim Opsnal Polres Situbondo langsung menuju lokasi dan berhasil mengamankan pelaku. Warga yang kesal langsung menghakimi pelaku. Membohongi orang tuanya bahwa dia sudah ada masalah dengan seseorang atas nama N. Dia tidak cerita dengan masalah KDRT yang dilakukan pada istrinya, tapi dia ada masalah dengan seseorang bernama N. Sehingga kemudian orang tuanya membantu dia mendatangi si N ini. Nah, ketika datang di depan rumah N ini, kemudian si pemilik motor yang tadinya motornya dibawa itu ngikutin. Di situ dia menanyakan motornya, tapi ternyata juga dianiaya juga oleh si pelaku dan dibantu oleh si bapaknya ini. Nah, setelah itu si pemilik motor ini lari dan dia menggunakan motor yang dibawa oleh pemilik motor pertama ini untuk menabrak pintu gerbang rumah yang dituju. Selain mengamankan pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti pisau, celurit, parang, dan potongan kayu yang digunakan untuk menganiaya para korbannya. Dari Situbondo, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Warga Bantul digegerkan dengan ditemukannya sesosok jasad pria tanpa identitas dengan beberapa bagian tubuh mengalami luka. Polisi menangkap 2 orang pelaku penganiayaan yang membuang jenazah di kawasan wisata Gumuk Pasir di Bantul, Yogyakarta. Inilah detik-detik 2 pelaku membawa korban dari sebuah homestay di kawasan Tegalrejo, Kota Yogyakarta dan memasukkannya ke dalam mobil. Rekaman kamera pengawas menjadi salah satu barang bukti aksi penganiayaan berujung kematian yang dilakukan oleh kedua pelaku.
Dari hasil identifikasi dan olah TKP, polisi mendapat identitas jenazah yakni Herlan Matrusdi, ex-sekjen Pordasi DKI yang tinggal di Rusunawa Pulau Gebang, Cakung, Jakarta. Sementara 2 orang terduga pelaku adalah warga Ampel Boyolali, Jawa Tengah dan warga Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Kedua pelaku mengakui telah melakukan penganiayaan lantaran kesal dan kecewa, mengingkari janji untuk berbisnis travel umroh usai menggelontorkan modal dana sebesar 1,2 miliar rupiah, namun bisnis tersebut tak pernah dipenuhi. Terkait kekecewaan dari pelaku FM dan RM kepada korban HM terkait tidak berjalannya usaha bisnis travel haji dan umroh yang sudah mereka sepakati bersama. Menurut keterangan tersangka 1,2 M. Jadi pelaku ini sudah menjual aset, sehingga aset yang sudah dijual akan tetapi tidak berjalan sebagaimana mestinya dan tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Kedua pelaku dijerat dengan pasal berlapis tentang penganiayaan dan pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita lansia dikeroyok dan dianiaya oleh tetangganya sendiri di Bangkalan, Jawa Timur. Dari hasil penyelidikan, polisi menangkap 3 orang dan ditetapkan sebagai tersangka. Seorang wanita lansia dikeroyok di depan rumahnya di Desa Cangkerman, Kecamatan Konang, Bangkalan. Dalam video yang direkam oleh anak korban, wanita berusia 60 tahun tersebut dikeroyok sejumlah orang yang merupakan tetangga sebelah rumahnya. Korban hanya bisa mengelak dan menepis pukulan para pelaku. Beruntung ada tetangga lain yang berusaha melerai sehingga korban tak mengalami cedera fatal yang serius. Berbekal laporan dan keterangan korban serta rekaman video, polisi menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yakni 2 laki-laki dan 1 perempuan. Karena kami menetapkan 3 orang sebagai tersangka. 2 orang tersangka atas nama inisial JK, usia 28 tahun, laki-laki. Kemudian yang kedua atas nama inisial MT, usia 27 tahun, laki-laki. 1 orang tersangka lainnya atas nama inisial ST, usia 25 tahun. Kasus pengeroyokan dan penganiayaan ini pun kini masih ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi melaporkan.